Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai API check balance dan price list pada codingan PHP. Nah, di sini check balance itu adalah API yang kita gunakan untuk mengecek sisa saldo kita di IAKA Wallet. Nah, di sini kita menggunakan metode POST dengan path API/check dash balance. Nah, kemudian di sini untuk request body-nya itu dibutuhkan username yang berisi nomor telepon yang telah teman-teman registrasi. Nah, dan kemudian di sini ada sign, itu adalah signature yang isinya adalah hash MD5 dari username ditambah dengan API key ditambah dengan BL. Nah, kedua request body ini mandatory, jadi harus ada begini untuk penampilan sessionnya. Nah, di sini saya sudah membuat suatu form. Ini adalah untuk check balance dan ini adalah untuk price list. Nah, apabila teman-teman menjalankannya di dalam localhost, itu akan menjadi seperti ini tampilannya. Nah, pertama-tama kita akan mencoba yang check balance terlebih dahulu. Jika kita lihat di dalam codingannya, ini check balance adalah suatu anchor yang akan melakukan href ke folder ini, check-balance.php. Nah, itu ada di sini. Nah, check-balance.php inilah yang akan melakukan hit API dari ini, check-balance milik Yaka. Nah, untuk cara kerjanya, nah pertama-tama teman-teman lebih baik untuk membuat suatu file baru bernama env.php untuk menyimpan Yaka username dan API key teman-teman. Nah, ini digunakan untuk mempermudah proses coding teman-teman karena nanti kita akan sering untuk menggunakan username dan API key kita. Nah, oleh karena itu daripada kita harus memasukkannya manual satu persatu ke setiap codingan kita, lebih baik kita menggunakan suatu file baru yang teman-teman bisa sesuaikan namanya. Kalau saya menggunakan env.php, kemudian kita include. Nah, apa isi dari env.php? Di sini ada env.php. Nah, isinya adalah variabel yang akan sering kita gunakan di semua codingan kita. Nah, ini ada iak_username yang berisi nomor telepon yang sudah saya registrasi dan API key yang berisi API key. Nah, API key ini bisa teman-teman dapatkan di developer.iaka.id. Nah, teman-teman bisa login atau sign up kalau teman-teman belum punya akun. Nah, di sini saya menggunakan nomor telepon yang sudah saya registrasi. Kemudian langsung saja saya masuk ke dalam developer IAKA ID. Oke, apabila teman-teman udah masuk, nah di dalam developer IAKA ID ini teman-teman bisa memilih API setting, menu API setting yang ada di kiri. Nah, kemudian di atas sini ada access key. Nah, teman-teman bisa mendapatkan development API key-nya dari sini. Tinggal teman-teman copy, kemudian teman-teman bisa taruh di file env teman-teman masing-masing. Nah, apabila sudah, teman-teman bisa melakukan include env.php agar isi dari file env.php ini bisa masuk ke check balance. Nah, kemudian kita pertama-tama akan uh, mengisi data request body yang akan kita kirimkan. Nah, apabila kita lihat di dokumentasi, request body-nya menginginkan username dan sign. Nah, bentuknya untuk JSON seperti ini, kita akan menggunakan bentuk JSON. Nah, di sini kita akan membuat suatu array yang berisi username dan sign. Nah, array ini yang kemudian nanti kita akan encode menjadi JSON karena request body itu meminta dalam bentuk JSON. Nah, kemudian apa isi dari username? Kalau kita lihat di dokumentasi, isi dari username adalah nomor telepon yang telah teman-teman registrasi. Nah, oleh karena itu kita isi dengan iak_username dari env.php yang
tadi sudah teman-teman isi. Kemudian untuk sign-nya di sini diminta hash MD5 dari username ditambah API key ditambah kode BL. Nah, oleh karena itu kita langsung sesuaikan saja username ditambah. Nah, untuk PHP itu tambah kita menggunakan concat atau titik. Nah, kemudian ditambah dengan API key, kemudian ditambah lagi dengan BL. Kemudian jangan lupa untuk kita hashing dengan MD5. Nah, kemudian dari array tersebut kita encode ke JSON dan kita save ke variabel bernama $data. Nah, untuk melakukan hit API menggunakan PHP, itu kita bisa menggunakan yang namanya CURL. Nah, CURL ini memiliki banyak sekali menu-menunya. Nah, salah satunya adalah CURL_init. Nah, ini digunakan untuk ini menginisialisasi suatu CURL session. Nah, untuk CURL-nya itu akan melakukan hit API kemana, kita sesuaikan dengan API yang akan kita hit. Nah, di sini itu kita menggunakan, kalau teman-teman lihat di halaman request, nah ini ada base URL-nya. Nah, karena kita masih membahas mengenai prepaid, kita menggunakan prepaid. Nah, untuk base URL-nya kita bisa menggunakan development yang baru, atau kalau teman-teman mau langsung ke production bisa menggunakan yang ini. Nah, ini untuk base URL-nya prepaid.iak.dev. Nah, kemudian karena kita ingin melakukan hit API ke check balance, kita memasukkan juga path-nya. Nah, di sini path-nya adalah API/check-balance. Nah, ini sudah sesuai. Jadi base URL-nya slash path-nya API/check-balance. Nah, dari inisialisasi CURL ini kita simpan ke suatu variabel. Di sini saya namakan $ch. Nah, kemudian kita harus melakukan beberapa setting-setting untuk CURL yang akan kita kirimkan. Nah, salah satunya ini adalah beberapa. Nah, ini kedua opsi ini wajib. Nah, teman-teman bisa langsung copy saja. Ini ada CURL_opt_SSL_verify host, kemudian isinya adalah 0. Kemudian juga verify peer itu 0 juga. Nah, kemudian untuk CURL_opt HTTP header. Nah, untuk headernya ini kita isi dengan content type application JSON, karena API yang ingin kita hit itu menerima request dalam bentuk JSON. Nah, kemudian untuk metodenya, karena kita akan mengirim suatu value, maka kita harus menggunakan metode post. Oleh karena itu, CURL_opt_post itu berisi true atau 1. Nah, selanjutnya untuk post fields-nya atau data yang akan kita kirim, itu kita akan mengirimkan $data yang sudah kita buat tadi di atas. Kemudian untuk CURL_opt_return transfer ini kita set menjadi 1 agar ketika CURL sudah mendapatkan respons dari API yang sudah kita hit, itu responsnya tidak akan langsung ditampilkan ke end user, tapi kita bisa menampungnya terlebih dahulu ke suatu variabel. Nah, contohnya kalau di kasus ini kita menyimpannya ke dalam $response. Nah, apabila semua set OPT sudah kita set, kita bisa melakukan CURL_exec atau untuk melakukan eksekusi. Nah, untuk set OPT yang lain ini teman-teman bisa cari di Google di dokumentasi CURL. Nah, kemudian setelah kita melakukan eksekusi, itu kita simpan hasilnya ke dalam suatu variabel. Di sini ada $response. Nah, kemudian kita tutup CURL-nya dan kita keluarkan isinya dengan menggunakan echo $response. Nah, kita langsung coba saja. Ketika kita
klik check balance, dia akan melakukan hit API ke check dash balance. Nah, di sini API berhasil mengembalikan respons, yaitu balance yang kita punya. Ini jumlahnya. Kemudian message-nya itu sukses dan response code-nya yaitu 00. Nah, itu sudah sesuai dengan yang ada di bawah sini. Nah, ini ada respons. Responsnya ada 3, balance, message, dan response code. Nah, ini sudah sesuai. Nah, untuk jika teman-teman ingin tahu apa saja response code yang dimiliki oleh ILK, teman-teman bisa ke sini, response code list. Nah, itu teman-teman bisa baca-baca sendiri untuk response code yang bisa dikirimkan oleh hit API IAK ini. Oke, itu untuk check balance. Kemudian kita akan membahas mengenai price list check. Nah, apa itu price list check? Nah, price list check ini adalah API yang kita gunakan untuk mendapatkan semua price list dari produk prepaid dari IAK. Nah, path-nya sama, metodenya ini masih post. Kemudian untuk path-nya itu kita melakukan hit API di path API/price list. Kemudian ada opsional parameternya, type dan operator. Nah, untuk parameter ini tidak mandatory, jadi opsional. Nah, type ini digunakan untuk mencari type tertentu. Tuh teman-teman bisa lihat di sini untuk product type dan operatornya. Nah, yang di atas ini adalah tipe produknya, pulsa, data, etol, voucher, dan kawan-kawan. Kemudian operatornya itu ada di masing-masing tipenya. Jadi tipe pulsa memiliki operator Axis, Indosat. Kemudian kita coba kalau tipe game itu punya Arena of Valor. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, itu untuk parameternya, tapi ini bersifat opsional. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian request body-nya. Nah, di sini request body-nya meminta 3 hal, 3 atribut. Yang pertama adalah username, itu sama nomor telepon yang sudah teman-teman registrasi. Kemudian ada sign atau signature, itu yang isinya hash MD5 dari username ditambah API key ditambah kode PL. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di sini karena setiap kode yang ada di belakang ini bisa berbeda-beda tergantung request yang kita ajukan ke API. Nah, di sini kalau price list itu kita memberikan kode PL di belakang untuk sign-nya. Nah, kemudian yang terakhir adalah status. Ini berisi all, aktif atau non-aktif yang nanti akan melakukan filtering di price list yang akan dimunculkan. Apakah semua akan dimunculkan atau yang hanya yang aktif saja atau yang non-aktif saja. Nah, di sini saya sudah membuat suatu form yang berisi type, operator, dan status. Nah, statusnya ini ada 3 jenis. Untuk codingan formnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi ini adalah suatu form yang nanti akan actionnya ke pricelist.php dengan metode post. Nah, akan tetapi di sini kita belum memiliki pricelist.php. Nah, kita bisa langsung buat saja. Kita copy dari checkbalance.php. Jangan lupa kita ubah namanya menjadi pricelist.php. Nah, di sini kita tetap harus melakukan include env.php. Kemudian yang membedakan adalah di bagian datanya. Nah, karena di check balance hanya menerima 2, username dan sign. Nah, di price list ini kita tambahkan satu lagi yaitu status. Nah, di sini kita tambahkan status. Nah, apa isi dari status? Nah, isi dari status itu kita dapatkan dari form yang kita miliki ini, teman-teman. Nah, dari form ini teman-teman bisa mengambil name yang status ini dengan cara begini, teman-teman. Teman-teman tuliskan $_post. Kemudian teman-teman bikin suatu array yang isinya adalah status. Nah, $_post status ini akan berisi apapun yang end user pilih di sini, di option ini, all, active atau non-active. Nah, itu untuk statusnya.
Nah, teman-teman jangan lupa untuk sign ini teman-teman ganti ke PL sesuai dengan dokumentasi. Nah, kemudian untuk petnya, karena kita memiliki parameter opsional, teman-teman bisa menambahkan seperti ini. Nah, di formnya kita sudah mendapatkan type dan operatornya. Nah, ini teman-teman bisa copy saja linknya, kita masukkan ke dalam suatu variabel. Misal di sini ada variabel URL. Nah, jangan lupa di sini kita masukkan kembali URL-nya. Nah, untuk melakukan cek apakah ada atau tidak isi dari suatu post, teman-teman bisa melakukan if condition, if underscore post type. Nah, jadi kalau post type memiliki isi, maka kita tinggal melakukan concat dengan URL-nya. URL titik sama dengan untuk melakukan concat dengan dirinya sendiri. Nah, kita concat dengan apa teman-teman? Kita concat dengan slash terlebih dahulu karena setelah check balance kita butuh slash. Kemudian kita concat lagi dengan $_post type. Nah, di sini jangan lupa titik koma. Teman-teman bisa melakukan sekali lagi untuk operatornya. $_post operator. Nah, ini bisa teman-teman copy saja. Teman-teman ganti ini menjadi operator. Nah, di sini untuk optional parameternya sudah selesai. Jika dia mengirimkan type, maka di belakang sini kita akan memberikan slash tipenya apa. Kemudian jika dia mengirimkan operator juga, kita taruh di belakang type-nya slash operator. Di sini teman-teman jangan lupa untuk mengubah URL-nya. Di sini kita akan melakukan hit API ke price list. Nah, apabila sudah, kita bisa mencobanya. Kita refresh dulu. Kita coba dengan isi type dan operator yang kosong. Kita get price list. Nah, API akan mengembalikan semua price list dari semua produk prepaid yang ada di Indobase Arta Kreasi. Nah, kita coba lagi dengan type tertentu. Bisa kita lihat di product type. Nah, misal kita ingin type yang voucher. Voucher. Get price list. Nah, IAK akan mengembalikan semua yang dengan product type voucher. Nah, misal kita coba sekali lagi. Type-nya voucher. Kemudian kita lihat ada operator apa. Misal kita ingin Carrefour. Kita copy saja. Get price list. Nah, ini semua product type yang voucher dengan produk code Carrefour. Nah, ini ada Carrefour 100 dan Carrefour 50. Nah, mungkin kita akan coba satu lagi. Type pulsa dengan status yang non-aktif. Kita get price list. Nah, ini adalah semua price list dari pulsa yang statusnya adalah non-aktif. Nah, jadi begitu saja teman-teman untuk tutorial dari code PHP untuk API check balance dan price list. Nah, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman.